Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Information and Computer Technology course. Selamat datang kembali di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan evaluasi web. Jadi di internet kita bisa menemukan berbagai macam web, baik itu web dalam negeri, web luar negeri, web yang dia itu bisa dipercaya, web yang tidak bisa dipercaya, dan berbagai macam hal web yang bisa kita temukan di internet gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kita harus menyikapi antara, banyak web yang bisa kita temukan di internet, itu kita akan pelajari di sini gitu ya. Termasuk nanti ketika kita menulis laporan, menulis skripsi, atau menulis, tulisan ilmiah, itu kita harus, pintar-pintar, harus bijaksana dalam memilih sumber, referensinya. Kalau memang kita mengambil referensi itu dari web. Kita hidup di era informasi seperti yang sudah saya sampaikan, sebelumnya, dan karena memang kita hidup di era informasi, informasi yang masuk di telinga kita, informasi yang tersedia di masyarakat, informasi yang tersedia di internet, itu sangat banyak gitu ya. Information abundance atau sesuatu yang, informasi yang sangat banyak dan itu ketika kita tidak memfilternya, itu nanti, kita yang akan termakan oleh informasi itu. Padahal sebenarnya beberapa informasi itu tidak benar atau hoax gitu. Kita harus bisa memilihnya, kita harus bisa memilahnya, mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang relevan, mana informasi yang tidak relevan, mana informasi yang kredibel, mana informasi yang tidak kredibel, sama-sama kita, pilah agar memang, di era informasi ini, di era information, abundance ini, kita bisa, menjadi orang yang bijak, kita bisa, mendapatkan informasi-informasi yang baik gitu ya, dan kita tidak terprovokasi oleh, berita-berita yang tidak benar gitu ya. Dampak terhadap pendidikan di era, information abundant ini ya. Yang pertama, educators are no longer the gatekeeper to information. Jadi pendidik, fasilitator, ya, pendamping dalam dunia pendidikan itu tidak menjadi, gerbang utama dalam menjaga informasi ke student mereka atau ke siswa mereka atau ke mahasiswa mereka. Tapi yang menjadi gatekeeper utama pada masa ini adalah si objek pendidikan itu objek dari pendidikan itu sendiri. Siapa? Ya mahasiswa itu atau siswa itu. Karena apa? Mungkin kalau, student itu diminta mencari informasi di depan si fasilitator atau di depan si pendidik bisa membantu untuk menjadi gatekeeper. Tapi ketika student itu mengakses di luar, mata dari si educator atau si pendidik, itu kan si educator nggak bisa, membantu menjadi gatekeeper sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi gatekeeper utama dalam era informasi ini adalah si objek pendidikan itu sendiri atau objek studi itu sendiri, yaitu si mahasiswa atau student-nya, gitu ya. Oleh karena itu pada posisi ini, ya kalian semuanya menjadi gatekeeper diri sendiri. Informasi-informasi yang masuk, bagaimana mencari informasi yang benar, yang kredibel, yang relevan, itu teman-teman sendiri yang mencari, yang memfilter. Tidak bisa mengandalkan si dosennya gitu ya. Karena memang kalau, mengandalkan dosennya mungkin pada saat pertemuan itu bisa ditanyakan, "Pak, Bu, ini relevan tidak? Ini kredibel tidak?" Bisa saja diskusi seperti itu. Tapi kalau, kan kebanyakan tidak pertemuan terus ya, pasti ya ada masa-masa di mana, student itu self learning gitu ya, atau belajar sendiri, mereka mencari sumber pustaka sendiri, sumber informasi sendiri di
web-web yang ada di internet. Selanjutnya implifikasinya adalah the internet needs to be open and available to students. Yang pertama tadi bahwasanya si edukator tidak menjadi gatekeeper lagi terkait dengan informasi yang masuk ke student. Selanjutnya internet itu memang benar-benar harus dibuka untuk student gitu ya, untuk si orang yang belajar. Nggak bisa kita batasi gitu ya. Kalau sampai kita batasi nanti jadinya, eee, informasi yang masuk ke student belum tentu itu yang dicari oleh si student gitu ya. Dan juga informasi yang masuk ke student belum tentu itu yang relevan gitu ya. Karena memang kan nanti ketika, student diberikan tugas gitu ya, dia kan punya ide sendiri. Kalau internet itu dibatasi, dia tidak akan bisa mencari, tidak akan bisa, bereksplorasi gitu ya, bereksplorasi, pada hal-hal yang itu mencakup ide dia gitu. Dan sekarang juga masuk pada era keterbukaan informasi. Kalau sampai ada informasi yang ditutupi itu, bisa bisa dituntut oleh banyak orang gitu. Dikit-dikit sekarang orang minta, informasi itu dibuka gitu ya. Kita, bisa akses banyak hal dari internet, data-data di BPS pun sekarang sudah sangat terbuka, karena memang sekarang era informasi. Kalau BPS tidak mau membuka, informasinya secara online, itu ya BPS akan tertinggal dengan, institusi-institusi lain di mana mereka itu bisa menyediakan data secara online. Tapi sekarang luar biasa BPS itu, hampir semua data mereka, data yang sudah terpublikasi loh ya, bukan data mentah. Data yang sudah terpublikasi itu, biasanya sangat mudah kita temukan di, internet dan kita download gitu ya. Luar biasa itu, sebuah apresiasi untuk, BPS ataupun institusi-institusi pemerintah lainnya yang membuka data mereka secara online. Kemudian simplifikasi, selanjutnya pada pendidikan adalah information and media, literacy needs to integrated, across the curriculum and grade level. Jadi, informasi dan literasi media itu menjadi bagian dari kurikulum itu sendiri. Bagaimana nanti penilaian terhadap tugas mahasiswa ketika memang informasi-informasi yang atau, sumber pustaka yang digunakan oleh mahasiswa itu dari, internet. Ya kita harus bisa melihat web apa yang mereka gunakan gitu ya. Apakah sumbernya itu atau publisher-nya kredibel atau tidak. Itu juga harus menjadi salah satu bahan evaluasi ketika, menilai laporan mahasiswa atau hasil tugas mahasiswa. Selanjutnya, untuk universitas, producing learners who not only know how to think, but know how to problem solve within a diversified information and communication technology universe. Jadi ya karena memang tadi gatekeepers-nya sudah kembali ke student, eee, yang menjadi gerbang utama pemilah-milah atau pemfilter informasi itu bukan dosennya tapi student-nya, ya akhirnya universitas itu menjadi institusi yang menghasilkan, pembelajar yang dia itu bisa memecahkan masalah atau bisa memilah-milah atau bisa memfilter informasi yang masuk ke mereka. Dengan adanya, eee, banyak banyaknya, tugas terkait dengan, studi kasus gitu ya. Kemudian diberikan waktu untuk bisa, mencari sumber di internet gitu ya. Nanti mahasiswa akan terbiasa mencari informasi yang dia itu bagus gitu ya, dan dia akan terbiasa untuk bisa, mengesampingkan informasi yang dianggap itu tidak benar. Jadi memang, implifikasi dari era informasi yang melimpah itu seperti ini. Ketika kita melihat di dunia web gitu ya, di internet, kita harus mengingat bahwasanya anyone can publish anything on the web. Akan
Akan tetapi bagaimana, apa yang sudah terpublish di internet itu, yang terpublish di web itu, si pembaca itu bisa secara bijak memilih gitu ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi, it is your job as a researcher atau learner to look for quality gitu ya. Jadi, ini adalah tugas teman-teman semuanya, kita semuanya, untuk bisa memilah mana web yang bagus, mana yang web yang tidak bagus gitu ya, dalam konteks informasi yang mereka muat. Kita bisa menggunakan yang namanya, tes CRAAB gitu ya, untuk bisa menilai web itu bagus atau tidak, atau informasi yang tertera di web itu bagus atau tidak. CRAAB test itu yang pertama C itu adalah currency, the timeliness of the information. Jadi, waktu dari informasi itu sendiri. Pastinya kan informasi itu ada yang sudah kadaluarsa, maksudnya kadaluarsa dia udah terlalu lama gitu ya, nggak up to date. Ya currency itu ya terkait dengan up to date-nya si informasi itu sendiri. Selanjutnya relevance, the important of, information for your needs. Nah ini kan relevan tidak dengan ide kita gitu. Authority, the source of information, publisher-nya siapa? Accuracy gitu ya, the reliability, truthfulness, and, correctness of the content. Benar tidak informasi yang ada di, web itu. Purpose, the reason the information exists. Alasan dari informasi itu muncul apa? Apakah memang dia bersifat objektif atau subjektif atau provokatif? Ya harus kita nilai sendiri. Selanjutnya kita coba bahas satu-satu terkait dengan, CRAAP test tadi. Yang pertama adalah currency. Kapan informasi itu dipublish gitu ya. Nah kalau kita ingin mencari informasi yang up to date di tahun 2020, ya jangan mencari informasi yang dia itu terpublish tahun 2010 atau tahun 2005 atau bahkan sebelum itu. Kita harus bisa mencari informasi ya kalaupun, turun sedikit ya tahun 2019, 2018. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat data yang ada di dalamnya. Bisa jadi dia terpublish di tahun 2019 tapi, data yang dia gunakan hanya, periode 2005-2010. Nah itu kan, tidak up to date gitu ya. Jadi tidak serta-merta hanya, kapan dia di-publish. Selanjutnya, apakah informasi itu sudah direvisi atau diupdate? Itu juga perlu kita lihat gitu ya. Terus kemudian tadi saya sampaikan bahwasanya kalau teman-teman mau mencari informasi, di tahun 2020 ya harus mencari, web atau konten informasi yang tidak jauh dari 2020. Nah itu terkait dengan, eee, ide atau keperluan kalian gitu ya, keperluan teman-teman. Perlu tidak teman-teman mencari informasi itu yang informasi terupdate? Kalau memang tidak perlu, ya bisa jadi kita menggunakan informasi-informasi yang dia itu sudah lama. Tapi kalau kita membutuhkan informasi yang up to date atau current information, ya kita harus bisa mencari informasi yang dia itu terpublish di waktu-waktu yang nggak jauh lah dari 2020. Selanjutnya, relevance, the importance of the information for your need. Jadi yang pertama harus, sebelum kita, surfing web, surfing internet, itu kita harus bisa menentukan, kita ingin, mencari apa dulu gitu ya, kebutuhan kita apa. Dari situlah nanti kita bisa memilah-milah informasi. Kita tentukan dulu topiknya, kita tentukan dulu idenya gitu ya. Yang pertama ya, apakah informasi itu sesuai dengan topik kita? Nah, itu harus bisa kita, pilah. Yang kedua, eee, audiens atau pembacanya itu siapa? Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan.
Selanjutnya, informasi itu juga harus berada pada level yang tepat. Maksudnya apa? Kalau kita menulis sebuah topik terkait dengan, cara menanam gitu ya, ya kita harus, bisa mencari informasi yang level itu ya untuk level orang-orang S1, jangan yang mencari, tulisan, level level TK atau SD, di mana bahasanya pastinya juga akan berbeda gitu. Have you look at the variety of source before determining this is the one you will use? Jadi ya, sebelum kita menentukan satu sumber gitu ya, itu kita harus bisa, eee, harus ada pilihan-pilihan yang lainnya. Jadi, sumber-sumber yang lainnya juga kita harus kumpulkan dulu, baru nanti kita pilah. Jangan sampai kita, searching di web, kemudian sudah ketemu satu, "Oh, ini bagus ini." Kita tidak mencari yang lainnya, jangan. Kita coba ambil alternatif beberapa informasi yang ada di web, kemudian kita bandingkan. Mana yang paling tepat, nah itu yang kita gunakan. Would you be, comfortable citing the source in your research paper? Ya, selanjutnya ketika memang sudah mendapatkan informasi itu, mendapatkan web itu, ya kemudian kita berpikir, apakah memang informasi itu bisa kita sitasi atau kita masukkan dalam tulisan kita atau enggak, gitu. Selanjutnya, authority, the source of the information. Siapa yang nulis itu, gitu ya, publisher-nya siapa. Kalau memang kita, mencari sebuah informasi, kemudian domainnya itu, eee, edu, gov, org, .net, .com itu mending ya, apalagi yang edu, government itu mending, atau org itu mending. Kalau com, net itu ya masih harus kita pertimbangkan. Teman-teman kalau mencari informasi terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah, hindari yang namanya blogspot, WordPress, itu biasanya itu tulisan personal, dan ada beberapa itu yang tidak kredibel gitu ya, harus dihindari. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan bahwasanya itu tulisan personal dan personal itu atau penulis itu adalah orang yang kredibel, nggak apa-apa. Tapi sekarang banyak orang yang asal nulis, copy paste sana ditulis di blognya sendiri gitu ya, dengan menggunakan domain blogspot ataupun, eee, WordPress gitu ya. Ya harus hati-hati. Accuracy, kita harus bisa, memfilter informasi yang kita cari. Yang pertama, dari mana informasi itu datang? Meskipun itu sebuah tulisan dalam sebuah web gitu ya, dia menulis itu sumbernya dari mana? Apakah itu pendapat personal, kemudian, apakah dia itu mensitasi dari berbagai orang? Ya kita harus melihat. Terus kemudian informasi yang ada di web yang kita searching itu, apakah didukung oleh bukti-bukti? Bukti-bukti itu bisa, dari dia temukan sendiri ataupun dia mensitasi atau mengambil dari, hasil orang lain. Mengambil dari hasil orang lain itu bukan serta-merta mengambil hasil orang lain terus dimasukkan gitu ya, bukan, tapi dia mengambil orang lain, ya nanti orang lain itu ditulis dalam tulisan dia atau kita sebut sebagai sitasi gitu. Selanjutnya, apakah informasi itu sudah direview atau dinilai oleh orang lain? Nah, kalau memang kita mencari informasi, dari jurnal-jurnal gitu ya, jurnal itu adalah, eee, tempat atau institusi atau lembaga yang dia itu mempublikasi tulisan-tulisan ilmiah atau hasil-hasil research, hasil-hasil penelitian secara berkala. Semisal kalau di prodi agribisnis prodi agribisnis UMY itu punya jurnal yang namanya Agraris. Itu dalam setahun, menerbitkan 2 kali, Juni sama Desember. Setiap terbit itu ada 8 artikel.
Nah, kalau teman-teman mencari sumber-sumber dari, jurnal-jurnal ilmiah seperti ini, kemungkinan besar memang artikel yang sudah terpublish itu melalui proses review atau dinilai oleh orang lain. Oke, dan hal-hal yang lainnya ada terkait dengan bahasa, kemudian, spelling, grammar, gitu juga perlu kita perhatikan. Kalau memang tulisan itu terlalu acak-adut gitu ya, bahasanya tidak jelas, ya bisa jadi, tulisan itu tidak kredibel, tidak benar gitu ya, ditulis oleh orang lain gitu ya. Kita harus, hati-hati. Selanjutnya terkait dengan tujuan dari informasi itu ada. Apa sih, tujuan dari informasi itu sendiri? Apakah untuk menginformasikan atau untuk, mengajari atau untuk menjual atau untuk, menghibur atau untuk, eee, persuade gitu ya, atau, mencoba untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Selanjutnya, kita juga harus, hati-hati terhadap beberapa berita, beberapa web di mana dia itu, menulis berita itu ya agar ada kontennya, agar bisa menarik orang, agar orang yang masuk ke web tersebut nanti ngeklik iklan yang ada di web itu. Ada banyak gitu ya, apalagi yang web-web tidak jelas itu biasanya iklannya banyak banget. Nah itu teman-teman harus bisa mempertimbangkan itu juga. Nah, teman-teman bisa belajar, bisa praktis, eee, untuk mencari web gitu ya, terkait dengan, eee, CAARP tadi. Jadi coba buka web, kemudian, eee, dinilai dari authority-nya, kemudian purpose-nya, dan sebagainya. Teman-teman juga dalam mencari sumber tulisan ilmiah itu bisa mencari lewat, Google Scholar. Google Scholar itu, sangat mudah, itu sangat, database yang ada di dalam Google Scholar itu sangat banyak gitu ya, mulai dari berbahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, dan juga ada Google Books, di mana di situ juga database Google Books itu sangat banyak, teman-teman bisa melihat atau searching di sana gitu. Nah, ini contoh ketika teman-teman, membuka Google Scholar, tinggal teman-teman memasukkan topik ataupun judul, artikel yang ingin teman-teman searching, nanti akan keluar gini ya, akan keluar banyak, nanti tinggal diklik, nanti sudah akan keluar, tulisan itu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, bahwasanya prodi agribisnis itu memiliki sebuah jurnal ilmiah namanya, Agraris. Agraris ini terbit, dalam setahun 2 kali. Dalam setahun 2 kali, di bulan di bulan Juni dan Desember. Teman-teman bisa berkunjung ke sini. Nah, nanti ketika kita searching, kita akan ada, eee, artikel yang ada di sana, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.